kelas 11 Mea 2 nomor absen 36. Kita akan membahas mengenai virus COVID-19 dan strategi dalam mewaspadai penularan virus COVID-19. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengertian COVID-19 atau penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan atau ibu kota Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, dan sakit perut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala atau masa inkubasi sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar 2 hari hingga 14 hari. Sementara sebagian kasus menghasilkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multiorgan. 5 cara penularan virus COVID-19 di lingkungan terdekat. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Yang ketiga, tidak menerapkan etika batuk atau bersin yang baik. Yang keempat, terjadi interaksi dengan banyak orang. Yang kelima, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Penularan dari individu satu ke individu lainnya melalui cairan. Contohnya, individu A atau orang A, dia bersin dan tidak menerapkan etika bersin yang baik yang seperti ini, tapi dia bersin biasa aja, tidak melakukan etika bersin yang baik. Lalu orang B yang berada tidak jauh dari tempat orang A berada atau satu ruangan, nah orang B itu bisa terinfeksi virus COVID-19 juga. Cara saya untuk mewaspadai penyebaran virus COVID-19, yang pertama di rumah aja. Saya berada di rumah karena mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja, karena dapat memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19. Apalagi pada hari Jumat 10 April 2020 sampai Minggu 12 April 2020, DKI Jakarta mengadakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dibuat untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada Provinsi DKI Jakarta. Apalagi tanggal 8 April terdapat pasien positif COVID-19 sebesar 2.956. Dan tanggal 9 April pasien positif menjadi 3.293 orang. Terjadi puncak lonjakan besar kasus COVID-19 karena dalam sehari pasien positif bertambah 337 orang. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan tidak makan daging mentah. Kita harus makan sayur-sayuran dan makan buah-buahan karena dengan makan makanan yang bergizi dapat meningkatkan imun tubuh kita. Karena virus COVID-19 akan kalah ketika kita mempunyai imunitas tubuh yang tinggi. Dengan makan daging yang sudah matang atau yang sudah dimasak, dapat membunuh virus, bakteri, dan kuman yang berada di daging tersebut, sehingga penyakit-penyakit tidak bersarang di tubuh kita. Yang ketiga, olahraga di rumah dan istirahat yang cukup. Tidak olahraga di luar rumah karena takut adanya kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Yang keempat, berjemur 15 menit pada jam 10 pagi. Yang kelima, menghindari kontak fisik dengan orang lain karena penularan virus COVID-19 dapat dilakukan ketika satu individu yang positif virus COVID-19 melakukan kontak fisik kepada orang lain yang awalnya tidak terkena atau tidak terinfeksi virus COVID-19. Setelah melakukan kontak fisik dengan orang yang positif COVID-19, lalu dia memegang hidungnya atau bagian yang tidak boleh disentuh ketika tangan kotor seperti mata, hidung, dan mulut. Setelah dia memegang hidungnya, lalu dia dapat terinfeksi COVID-19, dan ketika dia tidak karantina mandiri atau tidak datang ke rumah sakit rujukan, dia dapat menularkan kepada orang lain.
Yang keenam, rajin cuci tangan dengan memakai sabun. Dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tangan kita yang tidak kita ketahui apakah di tangan kita ada bibit virusnya atau tidak setelah memegang barang-barang. Karena virus COVID-19 ini dapat mati dengan pelarut lemak atau yang biasa kita sebut dengan sabun. Jangan lupa untuk cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar menurut WHO ya. Yang ketujuh, tidak memegang bagian wajah setelah memegang barang atau berada di luar rumah dan sebelum cuci tangan. Yang ketujuh, tidak keluar rumah ketika tidak penting. Karena dengan di rumah aja kita dapat membantu tenaga medis dan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Yang kesembilan, ketika berpergian keluar rumah, memakai masker 3 lapis atau yang biasa disebut masker medis. Tetapi saat ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk memakai masker kain saja, karena masker medis ini hanya dikhususkan oleh para pekerja medis karena kelangkaan barang-barang alat perlindungan diri atau APD. Membawa hand sanitizer ketika berada di luar rumah, karena ketika di luar rumah sangat sulit untuk mencari tempat untuk cuci tangan, makanya kita dapat memakai hand sanitizer. Dan ketika kita di luar rumah, tidak boleh berkontak langsung dengan orang lain. Setelah pulang ke rumah, kita harus langsung cuci tangan dan mandi sebelum berinteraksi dengan orang lain yang ada di rumah, khususnya lansia dan balita, karena kita tidak tahu pakaian kita terdapat virus atau tidak. Sudah segitu aja video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.